Apa arti uang untuk Anda? Selamat bergabung kembali di Kultum Ramadan, Gapai Kemuliaan. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul kembali dalam suasana yang penuh rahmat dan barokah di bulan yang penuh rahmat, bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa korupsi ada di mana-mana. Bahkan data ICW terakhir mengatakan jumlah yang dikorupsi 6,5 triliun dari lebih kurang 576 kasus yang ada di Indonesia di tahun 2017. Jadi apa artinya uang untuk kita? Banyak orang yang resah mencari-cari untuk mendapatkan kebahagiaan. Sesungguhnya manusia bergerak untuk dua tujuan saja. Satu adalah menghindari rasa takut atau avoid the fear. Kedua, mendapatkan rasa aman atau pleasure. Dua itu saja yang membuat manusia bergerak. Oleh karena itu, di sesi yang singkat di Kultum ini, saya akan jelaskan apa yang mendorong kita, apa yang membuat kita bergerak untuk mencari uang. Yaitu dua, yaitu untuk mendapatkan sebuah kebutuhan, tetapi juga menghindari sebuah ketakutan. Lihat di belakang saya ada tangga. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa manusia itu sesungguhnya bertingkat-tingkat. Dalam Al-Quran dikatakan, latar kabuna tobakon antobak. Manusia itu berjalan tingkat demi tingkat. Atau semuanya tingkat demi tingkat. Nah, dorongan-dorongan di dalam hati kita, kalau kita tidak sadari, membuat kita resah, membuat kita gundah gulana, membuat kita tidak mengerti kenapa kok kita bergerak seperti ini. Mari kita lihat di belakang saya. Tangga pertama adalah kebutuhan dasar manusia yang membuat manusia ingin senantiasa merasa stabil. Ingin gaji yang stabil, pendapatannya stabil, uang kesehatan stabil. Jadi jangan heran manusia ingin jadi pegawai negeri. Maksud saya banyak yang orang ingin jadi pegawai negeri. Bekerja di perusahaan supaya dapat aman dan nyaman. Sesuatu yang mengejutkan ketika saya melakukan sebuah survei. Anak-anak muda usia 20 tahun mayoritas mengatakan saya ingin jadi pegawai negeri. Mengapa? Karena dia mengejar tangga yang pertama adalah rasa aman, di mana disitulah tingkat pertama manusia ingin stabilitas. Tetapi kenyataannya setelah mendapatkan itu manusia juga tidak merasakan kebahagiaan. Manusia ingin naik tangga kedua. Apakah itu? Instabilitas. Lucu ya. Jadi manusia juga ingin mencari instabilitas. Karena itu dia biasanya kalau sudah sekian tahun berjalan, dia merasa tidak aman. Dia merasa ingin mencari sesuatu yang baru. Disitulah ia mengejar sesuatu yang justru tantangan-tantangan. Seperti hal-hal yang kadang-kadang naik gunung, atau mungkin dia berjalan ke tempat-tempat yang jauh, yang tidak tentu arah tujuannya. Tidak lain adalah manusia memang membutuhkan sebuah keadaan untuk mencari tahap dua. Tahap tiga tidak cukup. Manusia ingin dicintai, manusia ingin punya hubungan. Kalau itu sudah, maka yang keempat, manusia ingin senantiasa tumbuh berkembang. Manusia ingin maju, manusia ingin terus senantiasa bergerak. Dan lalu manusia ingin nampak, manusia ingin signifikan, selalu ingin terlihat dan selalu ingin nampak. Nah, dorongan-dorongan itu tanpa sadar membuat kita mengumpulkan uang. Padahal sesungguhnya kita terdorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu kalau itu sudah, tangga berikutnya sudah mulai lebih tinggi lagi. Manusia ingin memberi kontribusi, manusia ingin memberi, manusia ingin berbagi. Nah, mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya ada dorongan yang membuat manusia senantiasa ingin bahagia. Nah, dorongan untuk berbagi memberi inilah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi banyak manusia tidak menyangka, dia terus mencari uang, dia terus melakukan tindakan-tindakan yang aneh, mengumpulkan harta dan segalanya, padahal kebahagiaan berikutnya adalah tangga yang ketujuh ketika Anda mengenal Allah Azza wa Jalla. Nah, dua tangga yang paling atas ini tidak ditemukan. Oleh karena itu, tentu saja hidup harus stabil. Dari tangga 1, 2, 3, 4, 5, Anda juga harus paham. Tapi tangga 6, 7, kontribusi dan mencari Allah juga adalah sebuah kebutuhan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang tentang arti keseimbangan kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim.
wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah apa yang dikaruniakan Allah, rizki di akhirat, tetapi jangan lupakan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman 7 kebutuhan dasar manusia, kita tidak lagi tertipu bahwa sesungguhnya kita tidak cukup hanya stabilitas, tetapi juga kita mencari instabilitas. Kita tidak cukup instabilitas, kita mencari cinta dan hubungan. Itu pun tidak cukup, kita ingin signifikan, kita ingin nampak, memberi hasil nyata, dihargai orang. Tapi itu pun tidak cukup, manusia ingin tumbuh, grow. Tapi itu pun tidak akan cukup, manusia tetap stres karena manusia ingin memberi kontribusi. Anda kenal Robin Williams? Dia sudah punya segalanya, tetapi akhirnya mati bunuh diri. Apa yang saya ingin sampaikan kepada Anda, meskipun sudah memiliki segalanya dari tingkat 1 sampai tingkat 6, yaitu kontribusi, tetapi tetap hidupnya tidak bahagia. Karena ada yang ke-7, yaitu mencari Allah Azza wa Jalla. Maka dengan 7 itulah manusia akan bahagia. Jadi kita sekarang tahu, ketika kita punya uang, sesungguhnya kita ingin mencari 7 tingkatan itu. Jangan sampai Anda tidak dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.